Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Imsak Romadi serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ina Nurliani dengan NIM 233331019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan langkah-langkah tentang tutorial uji data moderasi menggunakan SPSS. Nah, ini digunakan sebagai pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah aplikasi komputer statistik. Di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah data. Data ini uh, terdiri dari 30 responden ya. Dan yang pertama yang kita lakukan yaitu uji deskriptif. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan datanya, dan data ini tuh sudah saya sum ya atau ditambahkan pada bagian ini X nya, nanti Z nya itu sum dari jumlahnya dari ini tambah ini tambah ini tambah ini, nanti ketemunya yang di sini. Yang pertama untuk uji deskriptifnya, klik yang analyze, nah, terus yang deskriptif statistik, terus kita pilih yang ini. Nah, kita memasukkan variabelnya itu yang hasil sum tadi ya, yang kita pakai yang X kita masukkan, yang Z kita masukkan, serta yang Y itu dimasukkan. Lalu kita klik OK. Sudah kelihatannya ini. Nah, interpretasinya tuh begini, sebelumnya saya sudah menyiapkan. Nih, interpretasinya yaitu variabel X yang ini, nah, memiliki nilai minimum yang ini sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 20, sehingga rentang skor yang diperoleh responden adalah 10 poin. Nah, nilai rata-rata min sebesar 15.000 menunjukkan bahwa secara umum tingkat variabel X berada pada kategori cukup tinggi karena mendekati skor maksimum. Nah, standar deviasi sebesar 3,280 menunjukkan bahwa penyebaran data responden relatif kecil, sehingga jawaban responden terhadap variabel X cukup homogen atau tidak terlalu bervariasi. Yang selanjutnya yang B yaitu variabel Z ya, sebagai variabel moderasi. Variabel Z memiliki nilai minimum sebesar 9 dan maksimum sebesar 20, ini bisa dilihat di sini. Dengan rata-rata sebesar 14,867. Nah, nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara umum kondisi variabel moderasi berada pada tingkat cukup baik. Nah, standar deviasi sebesar 3,491 menunjukkan adanya variasi jawaban responden yang masih tergolong rendah hingga sedang, sehingga data relatif tersebar merata di sekitar nilai rata-rata. Untuk C yaitu variabel Y atau variabel dependent. Variabel Y memiliki nilai minimum sebesar 9 dan maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata sebesar 15,800 merupakan yang tertinggi dibandingkan variabel lainnya, sehingga menunjukkan bahwa tingkat variabel Y cenderung lebih tinggi. Standar deviasi sebesar 3,367 mengidentifikasikan bahwa penyebaran data responden relatif kecil, sehingga jawaban responden terhadap variabel Y cukup konsisten. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan, tiga variabel penelitian memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi, yaitu berada pada kisaran 14,87 sampai dengan 15,80 dari skor maksimum 20. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian yang positif terhadap variabel yang diteliti. Selain itu, nilai standar deviasi seluruh variabel berkisaran antara 3,28 sampai dengan 3,49 yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran data relatif homogen, sehingga tidak terdapat perbedaan jawaban yang terlalu ekstrim antara responden, dan data layak digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut, seperti uji asumsi klasik, analisis regresi, dan uji moderasi. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Kita kembali ke SPSS. Yang pertama kita klik yang analyze, terus yang correlate,
Kita ya klik yang ini ya, Bivaret. Oke. Lalu kita masukkan yang satu-satu. Ini dulu. X1 sampai X. Kita klik ini. Kita langsung klik OK. Ya. Ini yang buat X ya. Nah, untuk yang Z dan Y itu sama. Gini. Analyze. Correlate. Nah, ini kita keluarkan dulu. Kita ganti yang Z sampai Z1 sampai Z. Kita klik OK. Nah, ini untuk yang Z. Terus yang untuk yang Y sama caranya. Kita keluarkan dulu. Kita ganti yang Y1 sampai Y. Kita klik OK. Nah, sudah ya, udah kelihatan ya ini. Nah, kita masuk ke interpretasinya. Nih, sama kan? Nah, kriteria pengujiannya tuh jika R hitung yang ini lebih besar dari R tabel, maka valid. Nah, jika R hitung kurang dari R tabel, maka tidak valid. Nah, R tabelnya kan sebesar 0,361. Ini sebelumnya saya sudah menyiapkan tabelnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Pada X1 itu R hitung sebesar 0,950. Nah, ini tuh lebih besar dari R tabel, maka dia itu valid. Nah, bisa dilihat. Ini tadi R hitung saya ambil pada bagian yang ini. Ini yang ini. Ini. Nah, kita nanti masukkan ke sini. Nah, berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pada variabel X1 sampai dengan X4 dinyatakan valid karena memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel sebesar 0,361. Dengan demikian, seluruh item dapat digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengukur variabel X. Nah, kita juga menggunakan nilai sig ya. Nilai sig-nya tuh bisa dilihat yang di bagian ini. Nih, yang di sini. Ini ada yang 0,001, ada yang 0,000. Kriterianya, jika nilai sig kurang dari 0,05, maka dikatakan valid. Dan jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka tidak valid. Nah, bisa dilihat ini nilai sig-nya itu rata-rata kurang dari 0,5 ya. Makanya dia itu valid. Nah, seluruh item pernyataan variabel X1 sampai X4 dinyatakan valid karena memiliki nilai sig kurang dari 0,05. Sehingga instrumen penelitian layak digunakan untuk pengumpulan data. Dan untuk variabel Z atau moderasi bisa dilihat ini yang nilai R hitung, ini yang nilai nilai sig-nya. Kriteria itu juga sama sebenarnya. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid, dan jika R hitung kurang dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. R tabelnya sama, 0,36 karena data kita itu ada 30. Bisa dilihat nih R hitungnya pada Z1 sampai Z4. Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,361, maka semuanya dikatakan valid. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pada variabel Z1 sampai Z4 dinyatakan valid karena memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel sebesar 0,361. Dengan demikian, seluruh item dapat digunakan sebagai instrumen peneliti untuk mengukur variabel Z. Ini sama ya, sama seperti tadi menggunakan nilai sig. Sig itu yang ini tadi, jangan lupa ini yang ini. Nah, nilai sig-nya itu kan rata-rata kan 0,000 ya. Nah, nilai itu kan lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Seluruh item pernyataan variabel Z1 sampai Z4 dinyatakan valid karena memiliki nilai sig kurang dari 0,5, sehingga instrumen penelitian layak digunakan untuk pengumpulan data. Yang selanjutnya yaitu variabel Y yang
Y1 sampai Y4 sama kriterianya, yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel maka dikatakan valid, dan jika R hitung kurang dari R tabel maka dikatakan tidak valid. R tabelnya sama 0,361. Bisa dilihat di sini nilai R hitungnya itu lebih besar semua ya dari 0,61. Maka semuanya dikatakan valid. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pada variabel Y1 sampai dengan Y4 dinyatakan valid karena memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Dengan demikian, seluruh item dapat digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengukur variabel Y. Ini sama ini kriterianya untuk yang SIG itu sama. Asalkan dia lebih kecil dari 0,05 maka dia dikatakan valid. Ya. Nah, yang selanjutnya itu kita uji reliabilitas. Yang pertama yaitu kita klik yang analyze, terus scale ini, terus kita klik yang reliability analyze. Nah, kita pilih yang X1 sampai X4, kita tinggalkan yang sum, masukkan begitu, terus kita klik OK. Nah, ini untuk yang X, ini yang X. Kita uji lagi yang Z, ini scale, ini kita keluarkan dulu, ganti yang Z. Bablasan. Kita langsung klik OK. Nah, ini ada ya, ini yang apa namanya, yang X, ini yang Z. Nah, kita uji lagi yang Y, keluarkan dulu. Nah, ini yang Y. Nih, bisa dilihat ini Y, ini Z, dan ini X. Nah, kita interpretasikan dulu. Nah, untuk uji reliabilitasnya, pada variabel X, convert alfanya sebesar 0,823, dan variabel Z-nya yang convert alfanya sebesar 0,823 sama ya. Dan yang untuk variabel Y-nya convert alfanya sebesar 0,794. Nah, jadi kriterianya itu batas minimalnya itu 0,60 ya. Jadi interpretasinya itu begini. Variabel X atau variabel independen itu menunjukkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel X memiliki nilai convert alpha sebesar 0,823. Nilai tersebut lebih besar dari batas minimal yaitu sebesar 0,60. Sehingga seluruh butir pertanyaan pada variabel X dinyatakan reliable. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dalam mengukur variabel. Yang selanjutnya yaitu variabel Z atau variabel moderasi. Nah, tadi variabel Z-nya itu bisa dilihat nih 0,823 ini ya, 0,823. Variabel Z memperoleh nilai convert sebesar alpha itu 0,823. Karena nilai tersebut melebihi kriteria 0,60, maka instrumen pada variabel Z juga dinyatakan reliable. Dengan demikian, setiap item pertanyaan mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Yang selanjutnya yaitu variabel Y atau variabel dependent. Bisa dilihat ini nilainya 0,7942 0,794.
Nah, nilai sebesar 0,794 itu nilainya itu lebih dari 0,6. Sehingga instrumen untuk mengukur variabel Y dinyatakan reliable. Artinya, item-item pertanyaan pada variabel Y memiliki konsistensi internal yang baik. Kesimpulannya tuh begini. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel penelitian memiliki nilai convet alpha di atas 0,60, yaitu sebesar 0,823 untuk variabel X dan 0,823 untuk variabel Z dan 0,794 untuk variabel Y. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliable atau memiliki tingkat konsistensian internal yang baik. Oleh karena itu, instrumen penelitian dapat digunakan untuk pengumpulan data dan analisis lebih lanjut seperti uji asumsi klasik, analisis regresi, dan analisis moderasi. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan moderasi atau transform. Yang pertama, kita klik yang transform, terus kita masukkan compute variable. Nah, sebentar. Ini targetnya yaitu x underscore z. Nah, numbernya kita ganti x kali z. X ini kita masukkan, kita bintang, kita kasih z. Oke, kita masukkan x underscore z x. Kita klik OK. Nah, sudah masuk ini x underscore z, yaitu x di z. Kita kecilkan lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu transform uji moderasi, atau yang pertama centering. Yang pertama kita klik yang transform lagi, terus kita klik yang compute variable. Kita ganti ini, ganti c. Di sini dikurang ya, benar. X berarti x means yang koefisien c. Nah, koefisien c itu maksudnya yang sini. Nih, koefisien c 15,000. Kita salin aja, copy, kita masukkan yang transform tadi yang ini kok nggak mau dia. Means koefisien x means. Oke, kita klik OK. Nah, sudah kelihatan ini. Kita buat lagi transform compute, ganti ini, ganti z min c, diganti z, masukkan, dikurangi koefisien dari z. Copy aja yang di sini. Kita klik OK. Udah masuk di sini. Nah, yang terus lalu kita buat variabel interaksinya. Kita klik transform, terus compute variabel. Nah, ini diganti nih, diganti x dan z, terus sininya diganti pakai yang xc. Xc ini dimasukkan, dikali ya xz, ini masukkan. Jadi ingat ya, xz itu yang dipakai adalah xc dan xz. Oke, kita klik OK. Sudah. Nah, untuk uji asumsi klasiknya yaitu kita klik yang analyze regression.
regression linear. Enggak mau dia. Nah, kita masukkan independennya itu yang Y. Masukkan independennya yaitu XC masukkan, ZC masukkan, dan XZ masukkan. Kita klik OK. Keluarkan dia. Kita geser ke sini. Ya klik OK nya. Ini bisa dikecilkan lebih. Nah, ini untuk uji asumsi klasiknya. Yang pertama kita mau uji normalitasnya dulu. Yang pertama kita klik analyze. Oke. Terus non-parametric touch. Kita pilih yang ini. Yang bawah ini klik dialog. Terus kita klik yang satu sampel. Kita masukkan yang understand. Benar-benar. Oh, kita ada yang keliru nih. Ini tadi harusnya tuh kliknya tuh yang analyze, regression, linear. Nah, ini kita belum klik yang yang save, lupa. Ini udah kita klik yang ini nih, yang sebelah kanan yang residual understand. Oke. Continue. Nah, kita klik OK. Nah, yang benar yang bawah ini ya, guys. Udah. Kita klik yang analyze, regression, linear. Terus udah tadi save sudah. Jadi kita ganti analyze non parametric test. Kita klik yang ini, sampel 1. Kita pilih bawah yang sendiri nih ya, yang understand. Oke. Kita interpretasikan. Ya tadinya. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Bisa dilihat nilainya ini 0,2333. Kriteria pengujiannya yaitu jika nilai ini sig yang bawah ini atau nilai H itu kurang dari 0,05 maka tidak residual atau terdistribusi normal. Tidak terdistribusi normal ya intinya kalau kurang ini nilainya. Nah, jika nilainya lebih dari 0,05 maka terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan ini when sample colomorph test diperoleh nilai sig-nya sebesar 0,233. Nah, nilai tersebut lebih besar dari nilai alfa ya atau nilai tingkat signifikansi sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi itu terdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi ini telah memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk analisis regresi beserta pengujian hipotesis lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu kita mau uji multikolinearitas. Yang pertama kita klik yang analyze, terus kita pilih regresi, pilih yang linear. Nah, kita klik yang statistik itu, yang klik yang ini ada ininya. Terus kita klik continue. Ya, jangan lupa yang dimasukkan yaitu dependent. Dependennya itu Y, independennya itu X underscore C, Z underscore C, dan X Z. Kita klik OK.
Nah, sebelumnya sudah saya salin ke sini ya. Nah, untuk interpretasinya itu begini. Kriteria pengujiannya yaitu jika nilai toleransi uh, itu lebih besar dari 0,10 dan VIF ini lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat masalah multikoliniaritas. Nah, jika nilai toleransi kurang dari 10 dan nilai VIF lebih besar dari 10, maka terdapat masalah multikoliniaritas. Nah, bisa dilihat bisa dilihat ini nilai VIF-nya itu 4,4 dan 4,9 dan 1,2 itu nilainya itu kurang dari 10 dan nilai toleransinya ini lebih besar dari 0,10. Nah, berdasarkan hasil uji multikoliniaritas, diketahui bahwa variabel X underscore J itu memiliki nilai toleransi sebesar 0,226 dan nilai VIF sebesar 4,434. Pada variabel ZC memiliki nilai toleransi sebesar 0,204 dan nilai VIF sebesar 4,904. Sedangkan variabel interaksi ZXZ memiliki nilai toleransi sebesar 0,805 dan nilai VIF sebesar 1,243. Nah, seluruh variabel memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikoliniaritas. Dengan demikian, asumsi multikoliniaritas telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu uji hetero. Yang pertama kita klik transform compute variable. Nah, kita buat ini ABS res. Nah, kita klik yang AL, lalu kita klik yang ABS, terus kita pilih yang nih, yang kedua ya, yang ini. Kita masukkan sini, satu aja. Kita lalu klik OK. Ya. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Di sini nih, ABS res yang ini. Nah, yang pertama yaitu kita klik yang Analyze Regression Linear. Nah, kita ganti dependennya ini jadi yang ABS res. Ini yang bawah sendiri ini. Kita masukkan. Independennya tetap sama ya, XC, ZC, dan XZ. Kita klik OK. Nah, kita interpretasikan yang uji hetero yang menggunakan ABS res. Kriterianya jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tidak terdapat hetero. Nah, jika nilai signifikan itu kurang dari 0,5, maka data terdapat hetero. Bisa dilihat nilai XC itu sebesar 0,847 ini. Dan nilai variabel ZC itu sebesar 0,951 dan variabel interaksi XZ sebesar 0,270. Nah, seluruh nilai signifikansi tersebut itu lebih besar dari taraf signifikan sebesar 0,05. Oleh karena itu, model regresi tidak mengalami gejala heteroskedasitas. Dengan demikian, asumsi heteroskedasitas itu telah terpenuhi dan model regresi layak untuk digunakan lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis regresi. Nah, sebelumnya kan tadi yang di SPSS yang sudah ada ya, yang kita tinggal ambil yang ini, yang ada tulisannya ini, modelnya seperti ini. Nah, untuk analisis regresi itu Y sama dengan delta 0 plus delta 1 XC plus delta 2 ZC dan plus delta 3 XZ plus E. Y-nya yaitu 16,126 ditambah 0,560 XC tambah 0,312 ZC dikurangi yang ini dikurangi 0,034 XZ plus E itu error.
Nah, interpretasinya yaitu nilai konstanta delta A0 sebesar 16,126. Itu menunjukkan bahwa apabila nilai XC, ZC, dan nilai XZ sama dengan 0, karena telah dilakukan centering, maka nilai variabel dependen dibedakan sebesar 16,126. Yang selanjutnya yaitu nilai koefisien X underscore C, yaitu delta 1 sama dengan 0, yang ini, 560, itu merupakan nilai positif. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada XC akan meningkatkan Y sebesar 0,5601 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Yang selanjutnya yaitu koefisien ZC, yang ini. Nah, nilai itu sebesar 0,312 bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan ZC cenderung meningkatkan nilai Y sebesar 0,312 satuan, dengan asumsi variabel lain itu tetap. Yang keempat yaitu koefisien interaksi XZ atau delta 3 itu sebesar negatif 0,034, menunjukkan arah hubungan negatif. Artinya, setiap peningkatan variabel moderasi cenderung memperlemah hubungan antara XC dan Y. Dengan demikian, variabel Z tidak mampu memoderasi hubungan antara X dan Y. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis, ya. Sama dengan yang atas tadi, datanya atau hasil ujinya itu kita pakai yang sama aja. Nilai T tabelnya itu sebesar 2,056. Nanti kita lihat pada bagian yang sini. Nah, kriteria pengujiannya yaitu cara 1, HO diterima apabila T statistik lebih kecil dari T tabel. Dan HA diterima apabila T statistik lebih besar dari T tabel. Cara yang kedua yaitu HO diterima apabila nilai prop itu lebih besar dari nilai signifikan, maka HA ditolak. Dan HO ditolak apabila nilai prop itu kurang dari 0,05, maka HA diterima. Hipotesis satunya yaitu XC. HO, variabel XC tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. HA-nya yaitu variabel XC berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Dari uji diperoleh nilai T hitung sebesar ini, ya. Ini 2775 ini diperoleh sebesar 2,775, sedangkan nilai T tabel sebesar 2,056. Karena nilai T hitungnya sebesar 2,775, maka itu lebih besar dari nilai T tabel. Dan nilai signifikannya itu 0,010 dan itu lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel XC berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Y. Yang selanjutnya yaitu hipotesis 2, yaitu Z underscore C. Kita langsung saja, yaitu variabel ZC memiliki nilai T hitung sebesar 1,564. Nilai itu lebih kecil dari T tabel sebesar 2,056. Serta nilai signifikannya itu sebesar 0,130, itu merupakan lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, HO diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian, ZC tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai Y. Hipotesis 3-nya yaitu, langsung saja, variabel interaksi XZ memiliki nilai T itu sebesar minus 0,884. Dalam uji T itu digunakan nilai absolut, sehingga nilainya itu menjadi 0,884, yang artinya lebih kecil dari T tabel sebesar 2,056. Selain itu, nilai signifikan sebesar 0,385 itu merupakan nilainya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, HO diterima dan HA ditolak, sehingga variabel interaksi XZ
tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Z tidak mampu memoderasi pengaruh X terhadap Y. Yang selanjutnya yaitu secara simultan, nanti bisa dilihat pada SPSS-nya yang ANOVA ya. Hipotesisnya yaitu XC, ZC, dan XZ tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Dan HA yaitu XC, ZC, dan XZ berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Nilai F tabelnya yaitu sebesar 2,98 dan nilai F statistiknya ini sebesar 2,588. Kriteria pengujiannya yaitu yang pertama, HA diterima apabila nilai F statistik lebih kurang dari F tabel dan HO ditolak apabila nilai F statistik lebih besar dari F tabel. Kita langsung saja ya. Berdasarkan hasil uji simultan atau uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 29,588. Sedangkan F tabel sebesar 2,9. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Selain itu, juga diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel XC, ZC, dan XZ secara simultan itu berpengaruh positif, berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Artinya, model regresi yang digunakan mampu menjelaskan pengaruh ketiga variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, sehingga model regresi layak digunakan dalam penelitian selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu determinasi. Kita nanti bisa lihat pada hasil SPSS tadi yang model summary. Nilai R sebesar 0,879 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen XC, ZC, dan XZ dengan variabel dependen Y tergolong sangat kuat karena mendekati angka 1. Nilai R square atau R2 sebesar 0,773 menunjukkan bahwa 70,3% variasi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel XC, ZC, dan XZ dalam model regresi. Sementara itu, 22,7% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam analisis. Nilai adjust R square sebesar 0,747 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen, jumlah sampel penelitian model ini masih mampu menjelaskan sebesar 74,7 variasi variabel Y. Nah, ini sudah selesai. Dan sebelumnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam tutorial ini. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.